Waspada teman-teman, ada tangan-tangan jahil yang suka dengan narasi-narasi negatif ke pemerintah yang sudah mulai menggelendingkan kembali roda-roda mereka yang mereka pakai untuk menunggangi isu-isu negatif. Bahkan mereka mendanai gerakan-gerakan massa dan juga membeli suara media untuk menghancurkan Indonesia. Hati-hati. Tapi bukan Pak Prabowo namanya kalau tidak taktis dalam bertindak. Mantan Danjen Kopassus ini kok dilawan soal strategi, ya kalah lah, ya kan? Strategi perangnya jitu bos. Mana yang kemarin teriak-teriak tolak efisiensi? Coba, mana? Hari ini ekonomi dunia sedang tergoncang. Ada perang tarif perdagangan yang dilancarkan oleh Amerika. Kalian kira Pak Prabowo ngawur tiba-tiba pengen efisiensi? Kalian kira Pak Prabowo iseng melanjutkan hilirisasi? Ini pemimpin dunia bos. Kalau kalian gak bakal paham kalau belum kejadian, ini orang Pak Prabowo namanya, beliau tahu benar bagaimana cara memimpin negeri ini bahkan sebelum ancaman itu datang. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Kemarin, Donald Trump telah resmi mengenakan tarif baru pada sejumlah negara. Sedangkan untuk negara kita, Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 32% untuk barang-barang yang diimpor dari Indonesia. Ini semakin membuat kondisi ekonomi global semakin kompleks dan penuh tantangan. Tidak ada lagi poros barat maupun timur. Saat ini, negara yang menguntungkan adalah teman, sedangkan yang merugikan adalah lawan. Karena sekutu terdekat Amerika pun, baru-baru ini Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebutkan tarif tersebut sebagai pukulan besar bagi ekonomi dunia dan sekaligus menegaskan bahwa Uni Eropa siap merespon dengan tindakan balasan. Europe holds a lot of cards, from trade to technology to the size of our market. But this strength is also built on our readiness to take firm countermeasures if necessary. All instruments are on the table. Now to the first point. Our immediate response to tariffs is unity and determination. Ini menandakan ketidakpastian global saat ini semakin gelap. Tuh, ini global bos. Jadi kalau teman-teman semuanya menemukan komentar di sosial media, waduh, awal dipimpin Pak Prabowo saja tiba-tiba rupiah sudah 17.000 nih. Waduh, suram. Dikira ini yang terjadi cuma di Indonesia. Enggak, ini global. Dan justru saya mencatat ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang masih berapa hari memimpin Indonesia ini seperti sudah tahu ada ancaman-ancaman yang semacam ini. Efisiensi, dana antara diperkuat di dalam negeri. Hilirisasi yang sudah dimulai sejak Pak Jokowi diteruskan, digalakkan. Kenapa? Karena dalam negeri harus kuat. Ekonomi dunia sedang diuji. Apa yang menjadi motivasi Pak Prabowo bisa sedemikian bersemangat, bisa sedemikian ngotot dengan program-program semacam ini, penguatan dalam negeri, kalau beliau tidak tahu bahwa ada ancaman? Pastinya Pak Prabowo sudah tahu sebelumnya. Maka dari itu saya bilang, ini sebenarnya Pak Prabowo sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi orang-orang di luar sana, di aplikasi X, netizen-netizen ini, mereka menyinyiri Pak Prabowo seakan-akan ini adalah kegagalan pemerintahan Pak Prabowo memimpin Indonesia. Sebaliknya. Dan ancaman resesi itu benar-benar ada. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yes. Nah, beruntungnya, Presiden Prabowo telah mengambil ancang-ancang terlebih dahulu dengan mengambil kebijakan yang tepat yang selama ini justru dianggap kontroversial. Lantas, kebijakan apa yang bisa menyelamatkan Indonesia dari resesi global ini? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Halayak umum menganggap pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang kontroversial karena bisa berdampak pada pelayanan publik, bahkan beberapa sumber mengatakan juga beresiko terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di sisi pemerintah, penghematan anggaran bukan hanya sekedar memangkas, melainkan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Hal ini sama persis seperti hukum ekonomi pada umumnya, di mana mengeluarkan modal sekecil-kecilnya
namun dapat menghasilkan benefit sebesar-besarnya. Tapi apapun itu, yang jelas kebijakan ini secara tidak langsung membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada kondisi ekonomi ke depan. Tuh kan? Berarti insting Pak Prabowo tuh bekerja di sini. Beliau tajam sekali melihat perkembangan dunia yang sedemikian rupa. Coba nih, gak ada ide-ide efisiensi waktu itu. Hari ini AS dengan presiden barunya sedang mengadakan perang tarif dagang. Apa kabar Indonesia? Apa kabar? Tidak punya strategi. Tapi ini Pak Prabowo dia tahu dia ada halangan apa, ada ancaman apa di depan. Beliau tahu. Dan sekarang, semuanya telah terang benderang terjawab. Perang dagang makin panas, ancaman resesi global pun makin nyata. Dengan penghematan anggaran, pemerintah ingin mengalokasikan dana anggaran ke program-program utama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, menghemat anggaran semata-mata bukan hanya untuk memangkas anggaran untuk hal-hal yang kurang dianggap penting, melainkan untuk jaga-jaga terjadinya resesi. Karena jika terjadi resesi, maka masyarakat akan lebih banyak membutuhkan bantuan alias subsidi, bro. Nah, kenapa ini tidak disampaikan ke publik? Jawabannya, tentu karena pemerintah ingin menghindari kecemasan yang dapat memperburuk situasi ekonomi. Karena ketika masyarakat mulai khawatir, hal ini bisa mengurangi pola konsumsi, investasi, hingga kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi negara. Tuh, dengerin kalian semuanya yang kemarin teriak, jangan dipotong dong dana ini, jangan dipotong dong dana untuk studi banding, untuk rapat-rapat di hotel-hotel, jangan dipotong dong. Apa itu efisiensi? Sekarang cocokkan dengan kondisi global. Dunia sedang bergejolak. Amerika Serikat sedang mengeluarkan serangan-serangan bahkan bukan cuman kepada para musuh dari Amerika Serikat. Cuma dengan bahkan dengan negara-negara tetangga, negara sahabat mereka sendiri, mereka mengenakan tarif dagang yang dinaikkan. Ayo, sekarang coba teriak lagi, buat apa efisiensi? Terus kemudian ada orang yang berkomentar gitu ya. Kalau memang Pak Prabowo tahu akan ada ancaman seperti ini, ya kenapa nggak dibilang dari kemarin-kemarin? Kan kita jadi salah paham. Begini saudaraku, Pak Presiden sebagai pemimpin negara ini pikirannya jauh ke depan. Kayak kita-kita. Nggak kayak kita-kita yang ada apa-apa langsung bereaksi, langsung ngancem-ngancem, nyinyir, mencaci maki. Bayangkan ya. Bayangkan ketika itu Pak Prabowo tahu ada ancaman, kemudian beliau menceritakan di depan kamera wartawan. Seluruh orang di negeri ini akan cemas. Semua akan panik. Dan kita sama-sama tahu kepanikan ketika melanda secara massal begitu, itu akan berakibat buruk. Pak Prabowo tahu benar itu. Bukannya beliau berusaha untuk menyembunyikan ini, fakta ini semuanya akan tahu. Bahkan hari ini kita saja yang ada di akar rumput tahu ancaman itu. Kejap ya, jangan dianggap Pak Prabowo sedang kong kali kong dengan orang-orang di luar sana untuk melancarkan serangan-serangan yang tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Enggak gitu juga sih ya. Jangan dibelintir-belintir. Wah siap-siap besok IHSG akan full merah. Sekali lagi, bukan cuma Indonesia, tolong baca berita internasional. Semua negara sedang cemas. Dan pemerintah Indonesia sudah ambil langkah preventif lebih dulu. Kita patut acungi jempol itu. Nggak pakai lama, Pak Prabowo respon cepat kebijakan tarif dagang Donald Trump. Jadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif dagang 32% ke Indonesia, Presiden Prabowo gerak cepat langsung ngambil langkah antisipatif nih. Salah satunya pemerintah mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan lobi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif dagang tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk melakukan perbaikan struktural serta melakukan deregulasi atau penyederhanaan regulasi. Bahkan penghapusan regulasi yang menghambat
debat, khususnya terkait dengan non-tarif barrier. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan tarif dagang Donald Trump ini akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Enggak. Ini jangan sampai disalahpahami ya. Ketika tarif dagang ini dinaikkan ke angka berapa tadi? 32%. Ini bukan berarti kita yang ekspor ke Amerika Serikat bakal dikenai 32%, enggak gitu. Tapi ketika ada orang Amerika yang mau beli barang kita, mereka mesti bayar tarifnya lebih mahal gitu. Ibaratnya harganya jadi lebih mahal 32%. Mereka jadi males beli barang kita. Kemudian efeknya ke ekspor kita yang jadi menurun, produksi yang ikutan diturunkan karena serapan warga Amerika menurun, dan efeknya bisa jadi pemangkasan tenaga kerja, bisa jadi lesunya bisnis di dalam negeri untuk keperluan ekspor, dan seterusnya. Ini tuh efeknya jadi panjang. Pertanyaan, kira-kira mahasiswa yang demo-demo kemarin mikir sampai sini atau enggak ya? Jika memang akan ada krisis, apakah krisis itu akan menjadi musibah? Atau seperti kalangan-kalangan oposan kritis di berbagai diskusi katakan, menjadi berkah? Karena artinya krisis membuat presiden tidak mampu, dan presiden tidak mampu membuat punya alasan untuk menghentikan kepemimpinan dan kekuasaan yang tidak layak. Jika Prabowo harus mundur karena tidak mampu mengatasi krisis, boleh jadi jalan konstitusionalnya adalah Gibran tampil sebagai presiden. Saya sampai dengan saat ini adalah warga negara yang sama sekali belum berhasil diyakinkan bahwa Gibran memang mampu memimpin Indonesia. Sampai detik ini. Jadi, kalau demikian, krisis yang mengantar pada pergantian kepemimpinan boleh jadi betul-betul musibah politik dikarenakan kita akan punya Gibran sebagai presiden. Oke. Ini kita sama-sama tahu Saifullah ini tidak pernah menarasikan baik pemerintahan sekarang, karena memang di Pilpres kemarin sepertinya di kubu seberang begitu. Jadi ketika ini kemudian berkomentar, ya kita tidak bisa berharap banyak komentarnya akan objektif, akan kemudian berimbang dan fair. Tentu tidak. Dia akan nyerang pemerintahan Prabowo Gibran, dan itu sudah pasti, bisa kita pastikan. Tapi saya coba untuk ya dikit-dikit lah komentarin gitu ya. Ada 2 poin yang saya komentarin. Yang pertama adalah Saifullah ini mengatakan bahwa dengan terjadinya gejolak ekonomi ini akan menimbulkan krisis. Dan kemudian narasi dari ini menyebutkan ketika krisis nanti dan Presiden Prabowo tidak mampu untuk menangani krisis ini, maka dia akan digulingkan. Udah mikir sampai ke sana ya? Padahal kalau misalkan ini mencoba untuk jeli, sebenarnya program-program dari Prabowo Subianto ini yang menguatkan ekonomi dalam negeri, kemudian bergabung kepada pusat-pusat ekonomi yang tidak terpusat ke Amerika Serikat, misalkan di BRICS, misalkan kerjasama dengan negara-negara lain selain Amerika, ini justru menguatkan kebutuhan dagang Indonesia untuk tidak terikat dan tergantung dengan Amerika Serikat. Harusnya ngebacanya ke sana. Dan ini sudah dilaksanakan ya, dan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ini membuktikan bahwa langkah-langkah Pak Prabowo justru bisa mengeluarkan statement atau mengeluarkan prediksi seperti yang diprediksi oleh Saifullah tadi. Yang kedua, ini Saifullah mengatakan ketika Pak Prabowo harus dilengsarkan karena tidak mampu menangani krisis, maka dia khawatir wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan maju menggantikan Prabowo Subianto. Mengatakan akan digulingkannya Prabowo saja, saya yang ganti gak percaya. Kita tahu kubu kalah Pilpres sampai hari ini, sampai detik ini masih tidak ridho dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Saya paham kalah di Pilpres emang sakit, tapi kalau misalkan kita menjunjung tinggi demokrasi, kalah ya kalah aja. 2029 maju lagi, sesimpel itu. Tapi mereka tidak bisa menerima logika-logika seperti itu, gak bisa. Sakit hati aja udah, ya kan? Kemudian dia masih tidak bisa terima ketika Gibran yang akan maju menjadi presiden. Karena menurut dia tidak bisa diyakinkan, masih belum yakin dengan kemampuan dan kualitas Gibran Rakabuming Raka.
Begini, kalau misalkan kita head to head saja antara EF dan juga Gibran Raka Buming Raka, ini Gibran masih menang banyak. Bagaimana Gibran pernah menjadi pejabat publik dengan menjadi wali kota Solo. Ya? Sedangkan EF Saifullah, saya lebih gak yakin ketika EF Saifullah memandang Gibran sedemikian rendah dengan menggunakan penggaris apapun yang dia gunakan untuk mengukur kemampuan Gibran dengan menutup mata prestasi-prestasi yang diukir Gibran di Solo ketika menjadi wali kota. Dikemanain fakta itu? Fakta itu harus dibaca juga dong. Ya gak sih? Komentar kalian.